Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nabila Khairunisa, Hafizadeh Azara, Reva Alfarera Mahfud, Rara Kolila, dan Baptisa Yohana Valen. Jadi kami akan mempresentasikan hasil project automation testing website Orange HRM menggunakan Catalan Studio dan Selenium. Lalu, apa sih automation testing itu? Automation testing adalah pengujian otomatis menggunakan tools untuk menjalankan test case secara berulang guna meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akurasi pengujian sistem. Jadi, test case yang sama bisa dijalankan berulang kali tanpa harus dikerjakan ulang oleh tester. Hal ini sangat membantu terutama kalau aplikasinya itu sering update. Jadi rumusan masalah yang kita selesaikan pada percobaan kali ini tuh yang pertama, gimana sih penerapan automation testing pada website Orange HRM menggunakan Catalan Studio dan juga Selenium. Terus yang kedua itu, gimana hasil pengujian fungsional websitenya menggunakan automation testing. Dan apa sih perbedaan karakteristik antara keduanya, antara Catalan Studio maupun dari Selenium dalam melakukan automation testing. Dan yang terakhir itu ada tool automation testing ini. Di antara dua tool automation testing ini, mana yang lebih efektif digunakan untuk pengujian website Orange HRM? Nah, jadi tujuan penelitian kita itu ada tiga ya. Yang pertama itu kita bakal ngimplementasiin automation testing pada website Orange HRM menggunakan Catalan Studio sama Selenium. Nah, setelah itu kita juga melakukan pengujian fungsional secara otomatis. Ada fitur-fitur utama di Orange HRM supaya apa? Supaya mesin sistemnya tuh berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dan tujuan kita yang terakhir itu kita tuh bakal ngebandingin Catalan Studio sama Selenium itu berdasarkan dari segi kemudahan pengguna, proses implementasi, dan hasil pengujiannya. Next. Nah, adapun manfaat penelitian yang kita lakukan itu ada dua, ada manfaat akademik dan juga manfaat praktisnya. Nah, manfaat akademiknya itu kita bisa nambah wawasan dan juga referensi akademik di bidang software testing, khususnya pada automation testing pada aplikasi web yaitu Orange HRM yang tadi. Terus yang kedua itu menjadikan bahan pembelajaran bagi kita atau bagi mahasiswa dan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dua dua tools tersebut antara Catalan Studio dan juga Selenium. Terus yang kedua itu yaitu adalah manfaat praktis yang dimana memberikan panduan praktis bagi pengembang dan software tester dalam menerapkan automation testing pada websitenya. Terus yang kedua itu membantu meningkatkan efisiensi, konsistensi dan juga kualitas pengujiannya serta mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pengujian regresinya. Next. Oke, selanjutnya itu ngebahas tentang Orange HRM. Jadi Orange HRM ini aplikasi Human Resource Management System atau HRMS berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Orange HRM ini menyediakan berbagai modul untuk mendukung pengelolaan data karyawan, manajemen pengguna, rekrutmen, serta aktivitas administrasi lainnya. Terus pada penelitian ini kita menggunakan Orange HRM versi demo atau open source demo yang dapat diakses secara publik dan umum digunakan untuk keperluan pembelajaran serta penggunaan sistem. Pengujian ini dilakukan menggunakan akun administrator utama atau admin yang memiliki hak akses penuh terhadap seluruh modul sistem. Jadi karena ini punya akses secara publik, jadi banyak orang yang bisa pakai secara berbarengan. Makanya nanti bisa jadi saat kita melakukan pengujian, ada orang yang melakukan pengujian yang sama dan melakukan yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi dia sudah lakukan gitu. Jadi karena berbarengan pasti nanti ada bentrok atau kendala lainnya. Nah, jadi ini sedikit penjelasan tentang tools yang kita pakai. Yang pertama itu ada Catalan Studio. Jadi Catalan Studio itu merupakan platform atau software automation testing yang dimana dirancang buat mempermudah pengujian aplikasi berbasis web. Memang dikhususkan untuk menganalisis dan testing untuk website. Terus tool ini juga menyediakan lingkungan atau environment pengujian yang terintegrasi sehingga proses pembuatan, eksekusi, dan juga pelaporan test case itu lebih terstruktur dan tanpa konfigurasi yang kompleks. Jadi sangat mudah untuk dipahami. Nah, adapun fitur utama dari Catalan Studio itu yang pertama itu kita
mereka memiliki record dan playback buat pembuatan test case secara otomatis. Jadi kita melakukan secara manual dulu, nanti bakal direkam secara otomatis dari Catalan Studio, lalu nanti bakalan ketika kita running test case tersebut, dia bakalan otomatis terisi file-filenya dan melakukan selayaknya apa yang kita lakukan sebelumnya. Terus yang kedua itu ada script editor dengan bahasa Groovy. Yang ketiga ada object repository untuk pengelolaan elemen UI dan juga integrasi dengan Selenium WebDriver. Terus selanjutnya, next. Nah, ini Selenium. Kalau misalnya Selenium itu sedikit berbeda dengan Catalan. Kenapa? Karena kalau misalnya Catalan dia berbentuk software, tetapi kalau misalnya Selenium dia hanya berbentuk framework. Maka kalian harus memerlukan IDE seperti VS Code ataupun IntelliJ untuk mengaksesnya. Nah, jadi Selenium ini merupakan framework open source yang dimana digunakan untuk melakukan automation testing pada aplikasi website dengan cara mengontrol browser secara langsung. Dan dia metode pengujiannya bukan secara manual dulu, tapi dia melakukan scripting. Nah, karakteristik utama Selenium itu yang pertama mengontrol browser secara langsung, terus mendukung berbagai browser populer, terus menggunakan bahasa pemrograman Java pada penelitian ini. Jadi kita pada kali ini melakukan automation testing itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan yang terakhir itu dia cocok untuk pengujian berulang dan pengujian fungsional. Oke, selanjutnya itu ada test case skenario yang kita bikin buat pengujian ini. Yang pertama itu kita punya 6 test case skenario yang nantinya masing-masing dari 6 test case ini punya masing-masing test skenario ini punya test case-nya masing-masing. Nah, pertama itu ada test skenario login admin di mana kita melakukan uji validitas username dan password masuk ke dashboard sesuai peran. Selanjutnya ada test skenario menambahkan user baru dengan password sesuai ketentuan. Terus yang ketiga itu tes skenario pencarian sistem user. Jadi kita melakukan pengujian sistem pencariannya pada menu di admin. Selanjutnya tes skenario menambahkan vacancy. Jadi melakukan penambahan data vacancy pada menu rekrutmen. Selanjutnya untuk test case nomor 5 dan nomor 6 sebelumnya kita udah nyiapin menambahkan kandidat dan menghapus data employee karena dari test case ini udah terlalu banyak, dari test skenario ini terlalu banyak, nantinya di test case itu akan bertambah. Jadi di sini kita batasin di test skenario 4 yaitu sampai menambahkan vacancy. Next. Oke, selanjutnya ini ada tabel dari test case-nya. Di sini ada ID, skenario pengujian, sama langkah pengujian, sama expected result-nya. Jadi untuk yang pertama itu kita berkaitan sama login, yang mana loginnya berhasil. Itu si pengguna membuka login halaman demo, masukin admin, terus passwordnya admin 123 dan nekan tombol login. Habis itu berhasil login dan masuk ke dashboard. Nah, yang kedua itu kalau loginnya gagal nih atau nggak valid. Jadi si pengguna halaman login, masukin username admin, dan dia masukin passwordnya yang salah. Nah, nanti bakalan muncul pesan invalid credential dan tetap di halaman login. Lalu ada yang selanjutnya itu nambahin berhasil nambahin user, yaitu passwordnya lebih dari 7 karakter. Jadi nanti pengguna bakal login dulu, masuk ke menu admin, ke user, terus klik tombol add, ngisi data user, dan masukin passwordnya sesuai ketentuan, yaitu lebih dari 7 karakter, dan tekan tombol save, yaitu nanti ekspektasinya sistem berhasil nyimpan data user dan nampilin notifikasi sukses. Terus selanjutnya, kalau yang ini dia yang versi gagal. Jadi kita akan mencoba kalau passwordnya itu kurang dari 7 karakter. Kurang lebih caranya sama, tapi ekspektasinya itu nanti sistem bakal nampilin validasi kesalahan pada kolom password dan datanya tuh nggak bisa kesimpan. Dan yang selanjutnya juga ada pencarian sistem user berdasarkan referral admin. Jadi nanti setelah login, terus ada menu admin, user itu bisa milih filter role-nya itu sebagai admin. Nanti diklik tombol search-nya, dan nanti sistem itu bakal ekspektasinya itu sistem bakal nampilin daftar user dengan role admin. Next.
Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu untuk bagian test case, kita belum sepenuhnya lengkap, hanya ada ID test case, skenario pengujian, dan lengkap pengujian, dan expected result, yang dimana data uji, hasil aktual, dan status itu belum ada karena belum pada di bagian pengujian, belum di hasilnya. Nah, lalu di selanjutnya ada di test case, test skenario 3, test case 2, yaitu pencarian sistem user berdasarkan user role ASS, yaitu pertama, pengguna membuka menu admin, users, lalu memilih filter user role, SSS, lalu kemudian menekan tombol search. Maka expected-nya itu sistem menampilkan daftar user berdasarkan role ESS. Lalu selanjutnya pencarian sistem user berdasarkan status enable. Pengguna membuka menu admin user, memilih fitur status enable, kemudian menekan tombol search, maka sistem yang expected-nya harus menampilkan user dengan status enable. Lalu selanjutnya ya itu berdasarkan disable, pengguna membuka menu admin, user, memilih fitur status disable, kemudian menekan tombol search, maka dari itu sistemnya harusnya menampilkan status user yang disable. Lalu menambahkan vacancy dengan data valid. Pengguna login sebagai admin membuka menu recruitment, vacancy, memilih tombol add, mengisi seluruh data vacancy dengan benar, lalu menekan tombol save, maka seharusnya data vacancy berhasil disimpan dan tampil pada daftar vacancy. Lalu yang terakhir menambahkan vacancy dengan data tidak lengkap. Pengguna membuka menu recruitment, vacancies, lalu memilih tombol add, mengisi data vacancy tanpa melengkapi hiring manager. Jadi hiring manager pada bagian pelengkapan data itu dikosongkan atau diisinya asal, lalu menekan tombol save. Harusnya sistem menampilkan pesan validasi dan data vacancy yang tidak tersimpan. Maka selanjutnya kita saatnya demo. Yang pertama kita bakalan ngetes automation testing itu pakai kata load dulu. Di sini saya udah bikin beberapa test case sampai dengan tes skenario 4 dengan test case 2. Terus abis itu secara keseluruhan itu jumlahnya ada kurang lebih 10. Yang pertama kita bakal ngetes dulu yang pertama. Ini di bagian login. Nah, di sini ini kita langsung running karena sebelumnya kita udah melakukan secara manual ya, dan itu udah otomatis ke record. Nah, ini secara otomatis dia bakalan ngebuka Google Chrome sesuai dengan apa yang kita masukkan sebelumnya. Ini kita tinggal tunggu. Jadi karena websitenya banyak diakses sama banyak orang, ketika kita akses tuh dia agak lama waktunya. Makanya ini tiba-tiba langsung muncul. Ini kita ngikutin username admin dan passwordnya admin 123. Jadi kita untuk tes case yang pertama itu tes case yang benar yang valid. Ini nanti bakal login dengan sendirinya. Ketika sudah berhasil login, nanti bakal ada tampilan kayak dashboard gitu. Oke, ini harusnya udah berhasil masuk ke dashboard. Cuman emang masih loading. Nah, ini udah berhasil. Berarti tes case yang pertama itu kita berhasil. Nanti setelah dashboardnya muncul itu biasanya karena kita sudah melakukan action yang sebelumnya kita lakukan sudah selesai, itu nanti bakal ke close sendiri browsernya, dan nanti di bagian pojok sebelah kanan itu nanti bakalan ada kayak announce test case dengan urutan keberapa itu paste atau enggak. Bahkan kalau misalnya untuk file itu juga ada, nanti bakal muncul. Nah, ini udah berhasil. Jadi dashboardnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk tes case yang kedua, kita coba untuk login dengan username yang sama, tapi password yang berbeda. Yaitu
admin 123 underscore. Nah, karena dia passwordnya salah, di situ bakal ada announce invalid credential dan di situ harus diarahkan untuk mengisi kolom tersebut kembali. Ntar tampilannya kayak gini. Tadi itu kita close browsernya. Dan di sini test case-nya bisa kita lewati ya. Tadi pas. Sini yang tadi test case 2, test case yang ketiga di running lagi. Ini kita bakal nyoba untuk add user. Login dengan username-nya sama dan passwordnya sama. Di test case yang ketiga ini, kita bakalan ngelakuin menambahkan user dengan password yang lebih dari 7 karakter sesuai dengan ketentuan yang dimiliki oleh Orange HRM ini. Nah, ini emang websitenya agak sedikit lama. Di sini kita bakal klik yang add di panel admin ya. Kita bakal klik yang add. Nah, ini selectnya ini harusnya user role-nya admin, terus employee name-nya itu Kang Daniel, terus statusnya itu nanti enable. Dan username-nya itu Kang Daniel. Passwordnya ini kita pakai password yang 7 karakter bercampur dengan uppercase, lowercase, dan juga number. Ini udah berhasil. Jadi test case yang ketiga itu kita berhasil. Nah, test case yang selanjutnya itu kita masih sama buat nge-add user juga di panel admin. Cuman passwordnya itu kurang dari 7 karakter. Ini juga sama, loginnya juga pakai username dan passwordnya sama. Ini bakal masuk ke panel admin lagi sama kayak step yang tadi. Cuman bedanya tuh di bagian masukin password. Nah, ini kita bakal add lagi. Dia juga user role-nya admin, terus employee name-nya Manda. Statusnya itu enable. Dan username-nya Manda Akil. Passwordnya kita pakai Manda Akil, tapi kecil semua. Nah, ini makanya di sini bakal muncul harus minimum 1 angka. Di situ juga ada keterangannya weak. Nah, setelah dilakukan, dia nggak bakal kesimpan dan di situ udah pass. Terus yang selanjutnya itu masuk ke test case yang kelima. Login lagi kayak yang di awal. Dan kita bakal melakukan itu terus sampai 10 kali ke depan. Username admin, password admin 123. Login, masuk ke panel admin. Panel admin itu ada user role, itu langsung diklik aja. Ini kan belum ke filter ya user role-nya. Makanya kalau misalnya di scroll, ntar bakal otomatis ke scroll. Nanti di scroll ini ini masih campur ada ESS sama admin. Di sini kita bakal masukin manual admin. Terus search dan ini bakal muncul nih. Ini adalah daftar adminnya. Baik, saya akan mencoba untuk ada test case filter role ISS di menu admin. Login admin. Role ISS akan paste
berhasil. Selanjutnya di test case ketiga, di tes skenario 3, yaitu untuk mencari bagian employee yang enable. Running akan langsung muncul ke website Orange HRM. Login, menu admin, status, select yang enable, maka akan muncul role-role yang hanya enable saja. Selanjutnya, untuk mencari bagian yang disable, status disable pada employee, masuk admin, lalu ke bagian admin lagi, sama seperti tadi, tapi di bagian disable. Pilih. Ini kita nggak bisa langsung milih disable dikarenakan nggak ada, jadi nanti yang muncul enable doang. Nah, no records found pada di status disable. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian 4 pertama, yaitu kita buka vacancy di bagian menu recruitment, di mana kita mengisi semua datanya dengan benar, apakah tersimpan atau tidak. Masuk sebagai admin, lalu pilih menu recruitment, vacancy, isi semua bagian dengan benar. Maka akan berhasil. Lalu yang terakhir kita coba pengisian vacancy dengan satu bagian, yaitu hiring manager diisi dengan asal. Isi, langsung vacancy, lalu kita add vacancy, semua diisi benar kecuali hiring manager. Maka akan muncul invalid, yaitu nggak bisa untuk di add. Oke, sekian dari bagian talon, akan selanjutnya di bagian Selenium. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke demo untuk tool Selenium. Nah, pertama ini pada test case 00101, di mana dia akan melakukan login dengan valid, maksudnya dengan kata sandi dan username yang sesuai. Oke, ini akan tunggu dulu, dia akan masuk ke webnya, Orange HRM. Nah, ini akan login, berhasil, dan dia akan menuju ke dashboard-nya. Oke, ini udah dari dashboard-nya. Nah, pada script-nya udah kita kasih timer untuk 10 detik dahulu di dashboard, baru nanti balik ke Selenium-nya dan bisa dilihat kalau statusnya itu pas. Berarti ini berhasil. Kita lanjut ke test case yang kedua. Kita masih ada di login admin. Tapi ini kita mau nyoba kalau misalkan kita masukin passwordnya yang tidak sesuai. Dia akan masuk ke menu login lagi. Dan mencoba dengan password yang tidak sesuai atau tidak sama dengan yang sebelumnya. Ini dia masukin username secara otomatis dan password juga secara otomatis. Oke, ini ada invalid kredensial.
Berarti tadi yang password yang dimasukkan itu salah, jadi dia nggak bisa login. Oke, ini bisa ada error muncul dan tetap di login page. Jadi ini dia gagal. Gagal untuk masuk. Oke, lanjut ke yang task case 2. Yang pertama, itu kita bakalan login dan kita mau bikin user baru. Misalnya kita run dulu, masuk ke webnya. Jadi setiap ngelakuin task case itu pasti akan masuk ke menu loginnya dulu. Ini udah berhasil login. Nah, di task case kali ini kita mau bikin username dengan password sesuai dengan ketentuan, yaitu 7 karakter. Harus lebih dari 7 karakter atau 7 karakter. Oke, ini udah berhasil buat masuk ke dashboardnya. Kita bisa langsung masuk ke menu admin. Nah, di menu admin kita add user. Oke, nah ini udah berhasil dibuat dengan nama Kang Daniel sebagai admin. Dengan status dia enable. Nah, ini ada hasilnya itu user berhasil ditambahkan. Statusnya. Oke, selanjutnya ini kita masih di menu admin. Kita mau add user lagi, tapi kita mencoba buat bikin usernya dengan password kurang dari 7 karakter. Taruh lagi. Masukin username, masukin password lagi kayak tadi. Masuk ke dashboard, terus kita ke menu admin lagi. Oke, ini add admin. Kita masukin nama, terus di username sama passwordnya. Ini dia bikin otomatis ya untuk username-nya. Terus masukin password. Nah, ini dia cuma 3 karakter dan itu ada should have list 7 karakter. Nah, isinya ada keterangan lagi kalau validasi password itu muncul. Jadi dia nggak bisa buat user baru dengan password yang kurang dari 7. Nah, ini selanjutnya itu task case 3. Nomor 1, kita mau nyoba pencarian yang ada di menu admin. Pencariannya berdasarkan admin. Jadi kita mau ngefilter. Login lagi dengan admin dan passwordnya admin 123. Masuk lagi ke dashboard, terus kita ke menu admin lagi. Nah, di sini user role-nya kita pilih admin, kita searching, dan terlihat bahwa hasilnya itu yang keluar admin semua. Nah, ini bisa dilihat ya, user role admin tampil. Jadi tadi udah berhasil kalau dia bisa nampilin semua role admin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencarian role, yaitu role ESS. Nah, ini di running dulu. Setelah di running, dia akan login dulu seperti biasa. Nanti ini ditunggu terlebih dahulu. Dia akan login lagi sebagai admin. Lalu dia akan masuk ke menu admin. Setelah dia masuk ke menu admin, dia akan memilih role ESS dan dia akan melakukan searching. Di sini kita bisa lihat user role dengan status ESS. Dan nanti program akan ditutup sendiri dan ada menampilkan paste atau berhasil, yaitu user role SSS berhasil tampil. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pencarian berdasarkan status. Kita akan login lagi sebagai admin. Nanti setelah login sebagai admin, masuk lagi ke menu admin, tapi ini masih proses login dulu, ditunggu terlebih dahulu. Oke, login sudah berhasil, masuk ke menu admin. Di sini langsung select status enable dan melakukan pencarian. Di sini kita bisa lihat yang statusnya enable. Nah, setelah itu program akan menutup secara sendirinya atau secara otomatis dan
menampilkan hasil paste. Status enable berhasil tampil. Nah, selanjutnya kalau tadi udah enable, sekarang kita coba untuk yang bagian disable. Lalu kita running aja dulu. Seperti biasa ditunggu terlebih dahulu untuk proses loginnya. Oke, ini sudah berhasil login. Lalu ke menu admin langsung. Dan akan memilih menu yang disable. Lalu melakukan pencarian dan di sini hasilnya adalah tidak ada yang statusnya disable. Jadi statusnya enable semua. Lalu program akan menampilkan output tidak ada user dengan status disable. Lalu selanjutnya untuk test case yang ke-9, di sini akan menambahkan vacancy baru atau pekerjaan baru. Nah, di sini akan login terlebih dahulu. Di running, login, lalu menunggu terlebih dahulu. Untuk loginnya itu masih sama. Masih login sebagai admin yang default user defaultnya. Nah, setelah berhasil langsung ke menu recruitment. Nah, setelah itu mengklik ke bagian vacancy. Nah, di sini kita klik add, lalu langsung mengisi vacancy name, job title, description, terus mengetik manajernya, mengetik number of position-nya, lalu bisa klik save. Nah, di sini kita isi untuk hiring manajernya dan sudah berhasil ya. Nah, di sini kita mencoba klik save, tapi dia masih tetap ada di page ini. Seharusnya ada di page yang daftar vacancy. Nah, di sini dibilang fail karena program gagal balik ke page sebelumnya. Nah, untuk test case yang terakhir di sini kita akan mencoba menambahkan vacancy, tapi di sini kita tidak masukkan manajernya. Oke, untuk yang terakhir ditunggu terlebih dahulu. Nah, ini akan running dulu. Oke, running, tetap login dulu, masukin username sama password. Dan nanti bakal ke menu recruitment lagi. Ke menu recruitment, terus ke bagian vacancies. Dan di sini diisi juga untuk ini tambahin, terus diisi juga untuk job title dan lain-lainnya. Nih, vacancy name, job title, description. Nah, di sini kita tidak menuliskan hiring manager-nya dan kita setelah klik save, ternyata di sini required, yang artinya kita nggak bisa melakukan penambahan vacancy kalau misalnya kita tidak menulis hiring manager. Nah, jadi di sini berhasil karena validasi manager hiring itu muncul, required. Jadi di sini sudah berhasil. Jadi untuk ini cukup sekian. Cukup sekian dari Selenium, akan dilanjutkan ke hasil analisis. Pengujian pada Orange HRM dengan Catalog Studio dan juga Selenium pada test case yang sama kami lakukan untuk perbandingan yang lebih objektif. Pada Catalog Studio, kita bisa mendapatkan output keyword span yang merupakan estimasi waktu eksekusi, dan yang kami dapatkan adalah 25-55 detik per test case. Sementara itu untuk Selenium dengan linear scripting berbasis Java memiliki waktu estimasi 25-40 detik, meskipun outputnya tidak ada secara spesifik. Dan untuk tes penambahan vacancy, datanya memang berhasil disimpan, tetapi tidak muncul daftar vacancy-nya atau halamannya tidak berpindah. Ini disebabkan oleh karakteristik sistem Orange HRM demo yang bersifat publik dan juga dinamis. Tetapi kedua tools ini setelah berhasil melaksanakan pengujian fungsional dasar sesuai dengan yang kami sudah jabarkan di test case pada bab 3. Berikut juga kami sajikan analisis perbandingan tools melalui aspek perbandingan seperti kemudahan penggunaan, stabilitas data uji, hingga kesesuaian penghitungan. Pada Catalog Studio, ini lebih mudah digunakan karena berbasis GUI ataupun Graph User Interface dengan fitur record dan juga playback, serta cocok untuk digunakan oleh pengguna yang pemula. Sementara itu, untuk Selenium memang kontrolnya ini lebih fleksibel dengan penulisan script dan juga
secara berurutan, tetapi hasil pengujiannya perlu dianalisis melalui log, sehingga kita sebagai tim penguji atau tim testing membutuhkan usaha serta ketelitian lebih untuk dapat memahami hasil pengujian kita secara lebih mendalam. Nah, ini juga kami sajikan kelebihan serta kekurangan tools melalui studi literatur, di mana Katalog Studio ini di beberapa riset sebelumnya telah digunakan untuk functional testing website, dan digunakan juga bersama dengan Selenium. Tetapi keterbatasannya waktu eksekusinya pun lebih relatif lama, dan juga potensi delay saat loadingnya tuh memang cukup banyak karena adanya library bawaan serta inisialisasi framework. Sementara itu untuk Selenium memang unggul dalam fleksibilitas dan kontrol penuh terhadap alur pengujian. Kita mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C#, dan juga Java seperti yang sudah kita gunakan. Tetapi keterbatasannya adalah tingkat kompleksitasnya lebih tinggi serta pengelolaan driver, dependensi, dan weight yang lebih cepat yang harus diperhatikan. Dari pengujian yang sudah kami lakukan, kami memilih Katalog Studio sebagai tools yang lebih sesuai untuk pengujian fungsional dasar karena implementasinya lebih mudah, serta adanya output yang lebih jelas untuk satu test case dengan test case yang lainnya. Sementara itu, Selenium lebih cocok untuk pengujian dengan fleksibilitas dan juga konsol alur. Ini sejalan dengan studi literatur di mana pengujian sangat bergantung dengan kompleksitas sistem serta kemampuan teknis dari tim penguji.